Punya misi sosial yang keren, tapi kok relawannya sering gonta-ganti? Tenang, Anda nggak sendirian. Banyak banget organisasi hebat yang kadang tersandung di satu hal yang sama, manajemen relawan yang efektif. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas sebuah kerangka kerja yang simple tapi powerful banget sebagai solusinya. Nah, kalimat ini pernah dengar nggak? Atau jangan-jangan malah kita sendiri yang sering ngomong gitu? Ini kan curhatan klasiknya para pengelola organisasi. Sebuah pertanyaan yang rasanya aduh mentok banget ya. Dan masalahnya tuh nggak berhenti di situ aja. Mungkin Anda juga akrab banget sama skenario kayak gini. Yang daftar puluhan, pas hari H yang nongol bisa dihitung jari. Relawannya pasif, kurang inisiatif, atau yang paling bikin pusing, datang dan pergi seenaknya tanpa kabar. Ini bukan cuma masalah kecil loh, tapi gejala dari sebuah tantangan yang lebih besar. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya kita bisa mengubah semua kekacauan ini jadi sebuah sistem yang solid? Gimana caranya bikin relawan gak cuma datang, tapi juga betah, merasa jadi bagian dari keluarga, dan mau berkontribusi jangka panjang? Jawabannya ada di sini, sebuah siklus yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Kita sebut ini kerangka 6R. Coba perhatikan baik-baik deh, ini bentuknya siklus ya, bukan garis lurus yang ada ujungnya. Artinya setiap tahap itu nyambung dan terus berputar. Jadi, siklus ini punya 6 tahap. Kita mulai dari refleksi, lalu regulasi, lanjut rekrut, terus bekerja alias rock the job, setelah itu ada apresiasi, dan ditutup dengan jaga relasi atau retensi. Yuk kita kupas satu persatu biar lebih kebayang. Oke, kita mulai dari bagian pertama, fondasi. Ini adalah 2 langkah internal yang super krusial. Jadi, sebelum kita mikirin cari relawan baru, kita harus beresin dulu rumah kita sendiri. Fondasinya harus kuat. Langkah pertama, refleksi. Ini bukan sekedar nostalgia ya, tapi ini adalah proses evaluasi yang jujur, kadang-kadang mungkin pahit. Coba ajak tim duduk bareng dan tanyakan, apa sih yang udah bagus selama ini? Dan yang jauh lebih penting, di mana letak kesalahan kita? Karena justru dari situ kita bisa belajar banyak. Nah, untuk refleksi, kita bisa fokus ke 3 area kunci ini. Pertama, peran relawan. Mereka ini kita posisikan sebagai penggerak utama atau cuma tim pendukung. Kedua, soal ekspektasi. Udah nyambung belum antara maunya organisasi sama harapannya relawan? Dan ketiga, komitmen. Coba lihat polanya. Gimana sih perjalanan komitmen relawan di organisasi kita selama ini? Jawaban-jawaban ini bakal jadi kompas buat strategi kita selanjutnya. Oke, setelah kita ngaca dan dapat banyak pencerahan dari proses refleksi, terus apa? Tentunya kita harus mengubah hasil pembelajaran tadi jadi semacam aturan main yang jelas dan fair buat semua orang. Dan disinilah regulasi masuk. Eits, jangan bayangin ini sebagai birokrasi yang kaku dan ribet ya. Anggap aja regulasi ini kayak kita lagi bangun sebuah ekosistem. Sebuah sistem kerja yang bikin semua pihak, baik tim inti maupun relawan, bisa kerja dengan lancar, nyaman, dan yang paling penting, bahagia. Terus, gimana resep bikin regulasi yang efektif? Ada 3 bahan utama nih. Pertama, tentukan dulu budaya organisasi kita mau kayak gimana, kaku atau fleksibel. Kedua, siapkan panduan kerja yang jelas dan gampang diakses. Dan ketiga, ini yang sering banget kelewat, tunjuk 1 orang koordinator relawan yang bisa jadi ibu atau bapak buat mereka. Nah, yang namanya panduan kerja itu nggak harus ribet kok, bisa macam-macam bentuknya. Kalau mau yang berbasis dokumen, bisa pakai buku saku digital atau Google Drive yang rapi. Atau kalau mau yang lebih cair, bisa berbasis komunikasi langsung di grup WhatsApp atau Telegram yang dikelola dengan baik. Tinggal pilih aja mana yang paling pas buat gaya organisasi kita. Fondasi di dalam udah kuat nih, sekarang waktunya kita masuk ke bagian kedua, aksi. Inilah saatnya kita bergerak keluar, cari relawan yang pas, dan pastiin mereka bisa berkontribusi secara maksimal. Proses rekrutmen yang baik itu terstruktur, mulai dari persiapan yang matang, tugasnya apa, kriteria orangnya gimana, dan butuh berapa banyak. Terus, sebarin infonya di tempat yang tepat sasaran. Lakukan seleksi yang adil. Dan yang paling penting, lakukan follow up. Kasih kabar ke semua pendaftar ya, bahkan ke mereka yang belum beruntung. Ini soal respek loh. Dan inilah hasilnya kalau rekrutmen kita bener. Lihat deh energi dan semangat di wajah mereka. Relawan yang tepat di posisi yang tepat itu bukan cuma tenaga bantuan. Mereka itu benar-benar jadi detak jantung dari setiap aksi yang kita lakukan. Oke, relawan udah gabung. Terus apa? Ya udah gitu aja? Tentu enggak.
Sekarang kita masuk tahap bekerja. Tugas kita sebagai organisasi justru baru dimulai di sini. Kita harus jadi fasilitator yang baik, memonitor, terus ngasih semangat, dan mengevaluasi kinerja mereka secara membangun. Terus gimana cara kita menjaga api semangat mereka biar nggak padam? Kuncinya sebenarnya sederhana. Sering-sering tanya kabar mereka, tanyain beneran, gimana kerjaan lu? Enjoy nggak? Buat acara-acara santai, buat bangun kekeluargaan. Kasih mereka kesempatan buat belajar hal baru. Dan satu lagi, jangan pernah pelit kasih apresiasi. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, tapi bisa dibilang ini bagian yang paling menentukan. Koneksi. Ini dia resep rahasia supaya relawan gak cuma mampir sebentar, tapi beneran betah dan merasa jadi bagian dari keluarga besar organisasi kita. Nah, ngomongin apresiasi, ini penting banget dipahami. Ada dua jenis. Ada yang tangible, alias bisa dipegang, kayak sertifikat, merchandise, atau surat rekomendasi. Tapi seringkali yang paling ngena di hati itu justru yang intangible, pengalaman baru yang mereka dapat, teman-teman baru, dan rasa kekeluargaan yang tulus. Dua-duanya sama pentingnya. Terus, kalau programnya udah selesai, apa hubungan kita sama relawan juga selesai? Jawabannya, tentu tidak. Disinilah retensi main perannya. Ini adalah usaha sadar kita untuk terus jaga hubungan baik sama mereka, bahkan jauh setelah masa tugas mereka berakhir. Mereka tuh aset berharga loh. Caranya gimana? Ada beberapa trik jitu nih. Grup komunikasinya jangan dibubarin dong. Ubah aja fungsinya jadi tempat silaturahmi. Terus, sesekali ajak mereka lagi buat kegiatan yang enteng-enteng. Buat yang paling potensial, tawarkan kesempatan buat naik kelas jadi tim inti. Dan yang paling keren, ubah mereka jadi duta atau ambasador buat organisasi kita. Jadi, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat. Kerangka 6R ini bukan daftar checklist ya. Bukan sesuatu yang kita centang, selesai, terus lupa. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah siklus. Siklus yang hidup, yang muter terus. Begitu kita selesai jaga relasi, kita balik lagi ke awal, refleksi lagi untuk putaran selanjutnya. Biar apa? Biar makin bagus lagi ke depannya. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali lagi ke kita. Setelah memahami kerangka kerja ini, apakah kita siap untuk mengubah cara pandang kita terhadap relawan? Bukan lagi melihat mereka sekedar sebagai bantuan sementara, tapi sebagai jantung yang memompa kehidupan dan semangat bagi organisasi kita?